Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Semoga pertemuan kita kali ini yang dalam rangka menuntut ilmu, mencari hadis, memahami hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari menjadi keberkahan untuk kehidupan kita. Semoga jalan kita dalam menuntut ilmu memberikan manfaat untuk diri sendiri, memberikan manfaat untuk orang lain. Pada kesempatan yang indah ini kita akan bahas bab yang ke-20 dari kitab Al-Iman, sebuah pembahasan yang indah dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu babun ifsya'us salami minal Islam. Bab menyebarkan salam termasuk keislaman, termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Islam, termasuk muqtada atau konsekuensi seseorang Islam atau masuk ke dalam Islam. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah athar dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, sahabat yang mulia yang penuh perjuangan dalam hidupnya. Beliau berkata, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. 3 hal, siapapun yang mengumpulkannya maka dia mengumpulkan keimanan, atau imannya menjadi baik atau sempurna. Yang pertama, al-insafu min nafsik. Dalam riwayat yang lain, ini insafun nasi min nafsik, yaitu kita berbuat adil walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Kita melakukan keadilan walaupun itu menyakitkan diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, agar kita senantiasa berbuat adil, mengedepankan keadilan, menghilangkan sifat egois, menghilangkan sifat ingin menang sendiri. Kita berbuat adil. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik pada kita, maka kita mengawali kebaikan itu dari diri sendiri. Mengawali kebaikan itu kita berikan pada orang lain. Jangan menunggu orang lain berbuat baik pada kita, kemudian kita berbuat baik. Akan tapi seorang memulai kebaikan itu dari diri sendiri, menuntut kebaikan, keadilan dari diri sendiri. Jangan menuntut dari orang lain. Itulah salah satu tanda kesempurnaan iman. Dan yang kedua, wa badlus salami lil alam, yaitu menyebarkan salam kepada manusia. Apabila seorang mudah untuk mendoakan orang lain, dia memikirkan kebaikan untuk orang lain, dia menyebarkan salam kepada orang lain. Anak-anak kecil dia salami, orang-orang dewasa, orang yang setara dengan dia, atau orang yang lebih tinggi daripada dia, orang yang lebih rendah, semuanya disalami. Maka hal itu bisa menghilangkan sifat merasa besar, sifat merasa mulia di hadapan manusia. Kita menganggap manusia-manusia itu setara, bahkan kita enggak merasa lebih baik. Kita merasa ingin untuk mendoakan orang lain, menginginkan kebaikan dari mereka, sehingga kita menyebarkan salam lil alam, pada semuanya yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Menghormati semua orang yang kita lewati, yang kita ketahui, dengan cara mendoakan mereka, menyalami mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu seorang berinfak minal iktar, al-infaku minal iktar. Dia mengorbankan harta, menginfakkan hartanya
di jalan Allah, untuk ketaatan pada Allah, padahal kondisinya sedang sulit. Dia yakin dengan pertolongan Allah. Dia berani untuk berkorban. Dia tidak menunggu kaya untuk bersedekah. Dia berusaha infak, mementingkan kebutuhan pokok saudaranya, mementingkan kebutuhan pokok keluarganya, daripada sekedar kebutuhan yang tidak penting, kebutuhan yang sebenarnya apabila kita tidak membelinya, kita tidak akan rugi. Walaupun kita belum kaya, walaupun kita belum hidup penuh kecukupan, apabila kita mau untuk berkorban, mau untuk bersedekah, padahal kondisi kita kesulitan, maka itu adalah bukti keimanan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti keimanan. Seseorang apabila bersedekah, dia tidak mendapatkan apapun, bahkan uangnya hilang. Itu adalah pandangan orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Apabila dia bersedekah, maka pada hakikatnya dia memberikan sesuatu itu pada Allah, yang Allah terima dengan tangan kanannya. Seakan-akan kita menyerahkan harta kita pada Allah, pada tangan kanannya. Kemudian Allah akan membesarkan harta tersebut, sebagaimana seorang membesarkan anak kudanya, merawatnya, sehingga sedekah yang kecil itu, yang remeh itu, menjadi besar di sisi Allah. Apabila itu muncul dari keikhlasan kita, pengorbanan kita karena Islam, karena iman menuntut pengorbanan. Apabila kita jujur dalam iman, jujur dalam Islam, kita harus mengorbankan apa yang tidak diridhai oleh Allah. Kita berkorban, membuang semuanya, segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita bahkan mengorbankan dunia kita agar Allah ridha terhadap kita. Maka inilah bentuk keimanan yang asli, memunculkan pengorbanan dari orang yang benar-benar iman. Kemudian Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang mulia dari sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoinya, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, Islam manakah yang terbaik? Maka Nabi SAW menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta man lam ta'rif. Yaitu engkau memberi makan dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Memberi makan kepada orang bisa melunakkan hatinya. Apabila kita memberi makan kepada seseorang, maka orang tersebut akan merasa diperhatikan, dihormati, dimuliakan, merasa dicintai dengan memberikan makan itu. Dengan kita berkorban memberikan makan walaupun tidak mewah, menunjukkan kita perhatian terhadap orang tersebut, sehingga akan menimbulkan kecintaan. Tidak perlu uang yang banyak, hanya makan dulu, coba sesuatu yang mudah dulu. Kita korbankan sesuatu yang ringan dulu, tidak harus sesuatu yang besar, tidak harus 1000 dinar, 500 juta, 1 miliar, tidak perlu. Kita memberikan apa yang biasa kita makan sehari-hari kepada orang lain, sehingga kita dianggap orang yang perhatian, yang pada hakikatnya hal tersebut memuliakan nama Islam, membuka dakwah Islam, memberikan manfaat kepada masyarakat. Sedangkan apabila kita tidak memiliki sama sekali uang, maka jangan sampai kita juga
tidak memiliki amalan yang ringan berupa salam kepada mereka. Sebenarnya salam apabila kita benar-benar mempraktekannya dengan tulus, manusia akan merasa dihormati. Seperti halnya seorang guru, apabila tiba-tiba muridnya yang sudah lulus, sudah lama berpisah darinya, tiba-tiba menyampaikan salam, mendoakan kebaikan, menanyakan kabar, hanya hal-hal yang sifatnya ucapan, maka kita akan merasa senang. Atau saudara kita, saudara jauh yang jarang dikunjungi, atau orang tua kita, apabila kita mengetik sesuatu yang kecil, yang ringkas, salam dan menanyakan kabar, mendoakan, maka mereka pasti merasa dianggap, merasa diperhatikan, merasa dimuliakan. Padahal itu sesuatu yang sangat ringan. Jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk beramal. Tidak ada uang menghalangi kita untuk beramal, menghalangi kita untuk memuliakan orang lain, menyambung kekerabatan, menyambung silaturahmi. Maka pahamilah keutamaan memberi salam, karena ini sangat penting. Seandainya kita sebagai orang tua, kemudian anak kita memberikan salam, mendoakan, pasti kita akan sangat senang. Walaupun itu bukan uang, akan tetapi kata-kata yang baik itu menenangkan hati, menunjukkan perhatian, menunjukkan kepedulian, dan berbagai macam manfaat yang sulit untuk dibayangkan dari sesuatu yang kelihatannya remeh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.